Salam Gloria. Selamat pagi kakak-kakak Dewan Pendiri, Koordinator Nasional, Distrik, Ranting, anggota THS-THM, dan sahabat setia Senyum Pagi dimanapun berada. Salam sehat untuk kita semua, berkah dalam. Jumpa kembali dengan saya, Yohanes Damar Sasongko, anggota dari Praranting Santo Yosef, calon distrik Keuskupan Purwokerto, Jawa Tengah. Di Senyum Pagi, Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria, edisi Kamis 18 Februari 2021, hari Kamis sesudah Rabu Abu. Senyum Pagi membawa sukacita di kedalaman hati. Pagi hari ini kita akan merefleksikan bacaan Injil dari Lukas bab 9 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Tema refleksinya adalah 3M: menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Marilah bersama menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah Injil Tuhan. Dalam kalender liturgi, hari ini adalah hari Kamis sesudah Rabu Abu. Kemarin kita sudah menerima tanda abu di dahi kita masing-masing. Kita semua tentu masih memiliki ingatan segar tentang penerimaan abu. Abu dioleskan di dahi berbentuk salib atau ditaburkan di atas kepala sebagai tanda pertobatan yang boleh kita bangun selama 40 hari sebelum merayakan Paskah. Abu menandakan bahwa kita ini orang berdosa dan akibat dari dosa adalah kematian, kehancuran. Tetapi Tuhan masih tetap menunjukkan kasih setianya kepada kita. Memaknai masa Prapaskah, Injil hari ini mengingatkan kita tentang bagaimana kita selayaknya menjadi orang Katolik. Dengan jelas, Yesus mengatakan, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti aku." Apa artinya menyangkal diri? Pastilah bukan berlaku munafik, misal tidak suka dengan orang lain, tetapi ketika berhadapan selalu berbuka dan berkata manis. Menyangkal diri adalah sikap di mana saya tidak menyukai tugas saya, tetapi saya menjalankannya dengan baik. Atau konkretnya ketika saya jengkel dengan sahabat
maupun pasangan hidup, tetapi saya tetap setia kepadanya. Itulah bentuk penyangkalan diri. Kemudian memikul salib. Seringkali kita mengatakan bahwa beban hidup kita setiap hari adalah salib kita. Pastinya nggak salah manusiawi. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah sebanding ketika kita mengatakan tugas harian, beban harian itu sebagai salib, dibandingkan dengan Yesus yang berkorban untuk kita di kayu salib? Memikul salib berarti beban yang sangat berat, bahkan menuntut pengorbanan besar. Tetap kita ambil dan jalankan. Mengikuti Yesus berarti kita menjadi agen-agen pembawa kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Apa yang kita ambil bukan pertama-tama apa yang hanya menyenangkan dan membawa kenikmatan. Ikut Yesus berarti siap ikut di jalan salib. Mengutip surat Gembala Uskup Purwokerto, Monsinyur Kristoforus Triharsono menyatakan dalam surat gembalanya, tahun ini bersama seluruh umat Katolik se-Indonesia, kita diajak untuk lebih memaknai puasa dan pantang kita dengan tema semakin beriman, semakin solider. Secara khusus untuk Keuskupan Purwokerto, kita akan mempertajam tema itu dengan mendalami keutamaan Kristiani di masa pandemi. Prapaskah tahun ini tidak jauh berbeda dengan masa Prapaskah tahun lalu, yaitu dalam masa prihatin berduka karena bencana dunia, bencana pandemi COVID-19. Masa Prapaskah adalah masa penuh rahmat, kesempatan bertobat, dan mempunyai kesempatan berlimpah untuk berbagi kasih, solider, berdamai antar sesama umat manusia, dan masa penuh pengharapan kepada Tuhan. Kalau kita dapat mengambil hikmahnya, sebenarnya pandemi COVID-19 ini benar-benar telah melatih dan semakin menguatkan keimanan kita, atau telah membiasakan kita untuk merenungkan arti kehidupan ini dengan memanggul salib, bermati raga, dan juga melatih berpantang dan berpuasa secara rohani. Karena kita sendiri saat-saat ini sudah mengurangi banyak hal kenikmatan dan kenyamanan dunia secara langsung. Kita semua bersyukur kepada Tuhan karena Ia selalu menyadarkan kita, terutama dalam perjalanan untuk mengikutinya. Pertanyaannya, apakah kita berani menyangkal diri kita? Apakah kita berani memikul salib? Ingat kata-kata Yesus, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Saya teringat semboyan THSTHM, Pro Patria et Ecclesia, yang berarti untuk tanah air dan gereja. Sebagai pengikut Kristus, kita punya protokol 3M, menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Yesus, dan selalu kita berusaha mewujudkannya dalam perbuatan sehari-hari. Saat ini, sebagai warga negara yang baik, menjadi teladan dan contoh dengan mematuhi protokol
5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan aktivitas langsung. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sadarkanlah kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Demikian renungan refleksi singkat di Senyum Pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Ingat selalu 3M. Menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Yesus, dan tetap semangat. Salam sehat. Deo Gracias.